Kita hidup di dunia yang menanamkan keyakinan bahwa untuk hidup sejahtera, kita harus terus bergerak, bekerja lebih keras, dan mengejar lebih banyak. Kita tumbuh dalam sistem yang memuji kecepatan, tapi lupa menghormati ketenangan. Kita terus berlari, seolah sesuatu yang penting selalu menunggu di depan. Namun tanpa kita sadari, dalam perjalanan itu, kita kehilangan kehadiran di setiap langkah. Kita lupa bahwa kelimpahan sejati tidak datang dari kejaran tanpa henti, tapi dari keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Dan seringkali, bukan karena hidup ini terlalu sulit, tapi karena kita terlalu sibuk berlari untuk mendengar bisikan lembut semesta. Ada kelelahan yang tidak tampak oleh mata, tapi terasa di dalam dada. Sebuah kelelahan yang lahir bukan dari tubuh, melainkan dari jiwa yang kehilangan ritme alaminya. Setiap kali kita takut tidak cukup, energi itu menurun dan menciptakan getaran kecemasan. Alam semesta tidak menanggapi kata-kata atau keinginan kita, tapi ia merespons frekuensi batin yang kita pancarkan. Maka, saat doa diucapkan dengan hati yang takut, getarannya tidak sampai sebagai permintaan, melainkan sebagai sinyal kekurangan. Disitulah banyak orang merasa doa mereka tak didengar, padahal semesta hanya memantulkan energi yang sama seperti yang kita kirimkan. Kita seringkali terjebak dalam keyakinan bahwa semakin keras kita berjuang, semakin cepat kelimpahan akan datang. Namun dalam hukum energi, tidak semua gerak adalah kemajuan. Kadang diam adalah tindakan paling produktif, karena di dalam keheningan itulah energi yang tercerai mulai menemukan keseimbangannya kembali. Saat kita berhenti melawan aliran kehidupan, tubuh mulai rileks, pikiran menjadi jernih, dan kesadaran perlahan kembali hadir. Di titik itulah kita mulai memahami bahwa keajaiban bukan terjadi karena paksaan, melainkan karena kita memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Bayangkan air sungai yang terus diaduk, airnya akan keruh dan arusnya kehilangan arah. Tapi, ketika arus itu dibiarkan mengalir dengan tenang, air menjadi jernih dan menemukan jalannya sendiri menuju lautan. Begitulah energi bekerja di dalam diri kita. Semakin kita memaksakan arah, semakin tersumbat arusnya. Namun saat kita belajar melepaskan, mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih bijak dari diri ini, energi itu mulai bergerak dengan lembut. Ia membawa kita ke tempat yang seharusnya, bukan ke tempat yang kita paksakan. Dan di sanalah keajaiban seringkali menunggu, di jalur yang tidak kita rencanakan, tapi memang ditujukan untuk kita. Hidup bukan tentang mengejar cahaya, melainkan tentang menjadi ruang agar cahaya itu bisa masuk. Ruang itu muncul ketika kita berhenti melawan, berhenti membandingkan diri, dan berhenti menuntut semesta untuk berjalan sesuai kehendak kita. Ketika kita mulai percaya bahwa semua yang datang adalah bagian dari arus kelimpahan, hati menjadi lebih lembut. Kita berhenti menolak kehilangan, berhenti takut pada kekosongan, karena kita tahu setiap ruang yang terbuka adalah undangan bagi energi baru untuk mengisi. Dan di saat itu, kelimpahan bukan lagi sesuatu yang kita cari, tapi sesuatu yang mengalir melalui diri kita, karena akhirnya kita selaras dengan aliran semesta. Syukur bukan sekadar kata, tapi keadaan batin yang penuh kesadaran dan penerimaan. Ketika seseorang sungguh-sungguh bersyukur, ia tidak lagi menghitung apa yang dimiliki, karena hatinya telah mengerti bahwa segalanya adalah pemberian. Syukur mengubah frekuensi getaran dalam diri, dari ketegangan menjadi kelapangan, dari keinginan menjadi keikhlasan.
Alam semesta tidak memberi karena kita meminta keras, tapi karena kita sudah siap menerima dengan lembut. Dan kesiapan itu muncul saat hati tidak lagi berisik, ketika rasa cukup telah menjadi dasar dari setiap pandangan hidup. Dalam keheningan rasa syukur, energi kelimpahan mulai bergerak tanpa suara, mengalir menuju jiwa yang telah siap menerima tanpa syarat, karena sejatinya semesta bukan menunggu kerja kerasmu, tapi menunggu keseimbangan getaranmu. Bersyukur tidak berarti menolak rasa sakit. Justru ia adalah kesadaran bahwa di balik rasa sakit pun ada makna yang lebih dalam. Syukur adalah kemampuan melihat cahaya kecil, bahkan di dalam gelapnya malam. Kita sering menunda rasa syukur sampai sesuatu yang besar terjadi, padahal keajaiban selalu bersembunyi di hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Napas yang masih teratur, tangan yang masih mampu menggenggam, seseorang yang masih mau mendengarkan, atau bahkan ketenangan di tengah badai, semuanya adalah bentuk kelimpahan yang nyata. Ketika hati mulai mengakui kebaikan kecil itu, frekuensi energi di dalam diri berubah. Kita berhenti memohon dengan cemas dan mulai bersyukur dengan damai. Dan dari getaran itulah, pintu baru kelimpahan mulai terbuka, karena semesta mengenali jiwa yang tahu cara menghargai setiap hembusan napasnya. Namun, syukur sejati tidak akan lahir tanpa penerimaan. Penerimaan bukan tanda menyerah, melainkan bentuk kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari hati yang telah lelah melawan. Kita sering mengira penerimaan berarti berhenti berharap, padahal justru disitulah energi harapan sejati muncul, bukan dari paksaan, melainkan dari kepercayaan. Saat kamu berhenti menolak kenyataan, kamu membiarkan energi kehidupan kembali berputar alami. Kamu berhenti membeku di masa lalu, berhenti memaksa masa depan, dan mulai benar-benar hidup di saat ini. Di titik itu, kamu tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" melainkan berkata lembut, "Apa yang bisa aku pelajari darinya?" Dan dari pertanyaan sederhana itu, kesadaran tumbuh, luka melembut, dan jiwa mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Bayangkan air yang jatuh dari langit menuju tanah. Jika tanah keras, air hanya mengalir di permukaannya. Namun jika tanah lembut, air itu meresap perlahan, memberi kehidupan dan menumbuhkan sesuatu yang baru. Begitu juga dengan hati manusia. Selama hati keras oleh penolakan, energi semesta tidak bisa masuk. Tapi ketika hati melembut, ketika kita belajar menerima dengan lapang, kehidupan mulai mengalir masuk dengan cara yang tidak pernah kita duga. Penerimaan bukan kehilangan kekuatan, tapi bentuk tertinggi dari kebijaksanaan spiritual di mana kamu tidak lagi memaksa arah karena kamu tahu arus itu sendiri adalah guru terbaikmu. Syukur dan penerimaan adalah dua getaran yang membuka gerbang kelimpahan sejati. Syukur melunakkan hati, dan penerimaan menenangkan pikiran. Keduanya menciptakan ruang di dalam dirimu agar energi kehidupan dapat mengalir tanpa hambatan. Dan saat ruang itu tercipta, kamu berhenti mencari kebahagiaan di luar karena kamu mulai merasakannya tumbuh di dalam. Dalam keseimbangan keduanya, hidup tidak lagi menjadi perlombaan, melainkan aliran yang tenang dan bermakna. Kamu berhenti memaksa kehidupan untuk memberi, karena kamu sadar yang memberi dan yang menerima sejatinya berasal dari energi yang sama, dari sumber yang tidak pernah kering. Kita sering tidak menyadari bahwa salah satu penyebab utama energi hidup terasa berat adalah karena kita terus memeluk rasa kurang.
Perasaan kurang tidak hanya muncul dari materi, tapi juga dari pikiran yang terus membandingkan diri, dari hati yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Energi kekurangan adalah getaran rendah yang membuat pintu kelimpahan sulit terbuka, karena semesta hanya bisa mengalir melalui hati yang lapang. Kamu tidak akan pernah bisa mengundang sesuatu yang lebih besar jika terus berpegang pada keyakinan bahwa dirimu tidak layak menerimanya. Dan di sanalah pelajaran sejati dimulai, bukan tentang bagaimana menambah sesuatu di luar, tapi bagaimana melepaskan beban yang menghalangi cahaya di dalam. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan berarti percaya bahwa apapun yang pergi, sejatinya sedang menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih tinggi frekuensinya. Namun seringkali, manusia menolak perubahan karena takut kehilangan kendali. Padahal, saat kamu mencoba mengendalikan segalanya, kamu sedang menutup kemungkinan bagi keajaiban yang ingin masuk lewat jalur yang tidak kamu rencanakan. Energi baru tidak bisa hidup dalam ruang yang masih penuh dengan sisa ketakutan lama. Maka, setiap kali kamu berani melepas, kamu sesungguhnya sedang mengundang sesuatu yang lebih sesuai dengan dirimu yang baru. Energi kekurangan sering menyamar sebagai ambisi, sebagai keinginan untuk terus menjadi lebih. Namun jika diperhatikan lebih dalam, di baliknya sering tersembunyi rasa takut tidak diakui, takut tertinggal, takut tidak cukup berharga. Padahal, kelimpahan sejati lahir bukan dari ambisi, melainkan dari keutuhan. Orang yang utuh tidak lagi mengejar pengakuan, karena mereka sudah menemukan nilai di dalam dirinya sendiri. Dan di titik itu, energi mereka menjadi magnet alami bagi kebaikan, karena semesta selalu tertarik pada jiwa yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menarik kelimpahan dengan pikiran yang diliputi rasa takut. Energi ketakutan menutup pintu kemungkinan, sementara energi percaya membuka setiap jalan yang sebelumnya tak terlihat. Mulailah dengan hal kecil, belajar mempercayai bahwa kamu pantas menerima. Berhenti, berkata, "Aku belum siap," dan mulai berkata, "Aku sedang siap." Semesta tidak menunggu kesempurnaanmu, ia hanya menunggu keberanianmu untuk membuka diri. Karena saat kamu memutus hubungan dengan getaran kekurangan, kamu memberi izin kepada energi baru untuk bekerja. Melepaskan energi lama adalah bentuk pembersihan batin. Ia seperti membuka jendela di ruangan gelap, tidak menambah cahaya dari luar, tapi membiarkan cahaya yang memang sudah ada untuk masuk kembali. Kamu tidak perlu mengejar kelimpahan, cukup bersihkan ruang di dalam dirimu dari rasa takut, rasa iri, dan rasa tidak cukup. Biarkan setiap napas menjadi doa, setiap ketenangan menjadi magnet bagi hal-hal baik. Dan ketika ruang itu telah terbuka, kelimpahan datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai sesuatu yang memang seharusnya menjadi bagian dari dirimu sejak awal. Segalanya di alam semesta ini bergetar. Setiap pikiran, setiap perasaan, bahkan setiap kata yang kita ucapkan membawa frekuensi tertentu yang menembus ruang dan waktu. Kita bukan hanya hidup di dunia materi, tapi di lautan energi yang terus berinteraksi dengan getaran batin kita. Ketika seseorang berpikir negatif, ia menurunkan frekuensinya dan menarik situasi yang sepadan dengan pikiran itu. Namun, ketika pikiran dan hati bersatu dalam niat yang baik, semesta menyesuaikan dirinya untuk membantu mewujudkannya. Hukum energi bekerja dengan sangat halus. Ia tidak pernah salah arah, hanya menanggapi frekuensi yang kamu pancarkan tanpa henti. Pikiran adalah sumber awal
dari setiap realitas. Apapun yang kamu pikirkan, secara berulang menjadi pola, dan pola itu mencipta energi. Jika kamu memikirkan ketakutan, kamu mengundang situasi yang membuatmu takut. Jika kamu menanamkan keyakinan bahwa hidupmu penuh berkah, energi itu pun berputar menciptakan kenyataan yang penuh berkah. Pikiran bukan sekadar imajinasi, melainkan sinyal yang dikirim ke medan energi semesta. Dan semesta, seperti cermin, tidak menilai. Ia hanya memantulkan apapun yang kamu pancarkan dengan konsistensi. Itulah sebabnya, seseorang yang tenang dan sadar dapat mengubah arah hidupnya hanya dengan menata pikiran dan getaran hatinya sendiri. Emosi adalah bahan bakar dari setiap pikiran. Pikiran tanpa emosi hanyalah bayangan yang lewat, tapi pikiran yang disertai perasaan menjadi magnet kuat bagi kenyataan. Rasa syukur, kasih, dan keikhlasan adalah frekuensi tinggi yang membuka banyak pintu. Sebaliknya, amarah, iri, dan rasa takut adalah frekuensi rendah yang membuat jalan hidup terasa sempit. Kamu tidak bisa berpura-pura bahagia di luar jika di dalam hatimu masih menolak dan berperang dengan diri sendiri. Energi sejati tidak bisa ditipu. Ia selalu mengikuti isi hatimu yang terdalam. Maka, jika ingin mengubah hidup, ubahlah getaran rasa yang kamu pelihara setiap hari. Hukum energi juga mengajarkan bahwa setiap pertemuan, setiap kejadian bukanlah kebetulan. Kita menarik orang dan pengalaman yang sepadan dengan frekuensi batin kita. Ketika kamu berubah menjadi lebih damai, orang yang tidak selaras perlahan menjauh, dan mereka yang sefrekuensi akan muncul untuk berjalan bersamamu. Itulah cara semesta menjaga keseimbangan. Kamu tidak perlu memaksa siapapun memahami jalanmu, karena setiap jiwa sedang memantulkan pelajaran yang dibutuhkan oleh energinya masing-masing. Tugasmu hanya satu, menjaga getaranmu tetap bersih dan tenang, agar apapun yang datang selalu membawa makna, bukan beban. Ketika pikiran, emosi, dan energi berada dalam keselarasan, hidup berubah menjadi aliran yang penuh kedamaian. Kamu tidak lagi merasa harus mengendalikan segala hal, karena kamu percaya pada hukum energi yang bekerja dengan sempurna. Hidup tidak lagi menjadi perjuangan untuk melawan, melainkan tarian lembut antara niat dan pasrah. Dan di titik itu, kamu akan mulai memahami rahasia besar semesta, bahwa yang kamu pancarkan akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepadamu. Jika kamu memancarkan cinta, cinta datang. Jika kamu memberi damai, damai menyelimuti. Karena hukum energi tidak pernah gagal, ia hanya menunggu kamu selaras dengan getaran terbaik dari dirimu sendiri. Ada kekuatan besar di balik ketenangan. Di dalam diam, ada ruang luas di mana energi semesta bekerja dengan caranya sendiri. Namun manusia modern terlalu terbiasa dengan kebisingan, terlalu cepat bereaksi sebelum semesta sempat menjawab. Kita sering lupa bahwa hidup tidak selalu membutuhkan usaha yang keras. Kadang ia hanya butuh diam agar arah muncul dengan sendirinya. Ketenangan bukan berarti berhenti bergerak, melainkan bergerak dengan kesadaran penuh, bukan karena cemas, tapi karena tahu kapan waktunya mengalir. Di momen ketika hati sunyi, kamu tidak kehilangan arah, kamu justru sedang kembali menemukan jalanmu yang sebenarnya. Ketenangan adalah frekuensi yang sangat halus, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tidak lagi terikat pada hasil. Ia bukan sesuatu yang bisa dikejar, tapi hadir sebagai anugerah bagi mereka yang belajar memperlambat langkah. Ketika kamu diam,
semesta mulai berbicara melalui hal-hal kecil, hembusan angin, detak jantung, suara hati yang dulu tertutup oleh kebisingan pikiran. Ketenangan memberi ruang bagi energi untuk menata ulang hidupmu, mempertemukanmu dengan orang, kejadian, dan waktu yang selaras dengan jiwamu. Dan dari ketenangan itu, kamu belajar bahwa tidak semua hal harus direspon, tidak semua pertanyaan perlu dijawab, karena beberapa jawaban hanya muncul dalam sunyi. Di tengah dunia yang sibuk, ketenangan menjadi bentuk perlawanan yang lembut. Saat kamu berhenti terburu-buru, kamu mulai mendengar suara yang tak terdengar oleh banyak orang, suara dari dalam dirimu sendiri. Ketenangan membuatmu sadar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling hadir. Dalam keheningan, kamu menemukan kedalaman, bahwa setiap napas adalah dialog dengan kehidupan itu sendiri. Dan saat kamu benar-benar hadir, waktu melambat, energi menjadi ringan, dan kamu mulai melihat keindahan dari hal-hal yang dulu terasa biasa. Banyak orang mencari tanda dari semesta, tapi jarang yang cukup tenang untuk mendengarnya. Semesta tidak berteriak, ia berbisik lembut di sela keheningan. Tanda-tanda itu muncul dalam bentuk intuisi, firasat, pertemuan, atau perasaan damai yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Namun untuk dapat mendengarnya, kamu harus menenangkan gelombang pikir dan menurunkan arus emosimu. Seperti danau yang tenang memantulkan langit dengan jernih, hanya hati yang tenang bisa memantulkan cahaya kebijaksanaan. Kamu tidak akan pernah melihat arah dalam air yang bergelombang, karena ketenangan adalah cermin tempat kebenaran terlihat. Ketenangan bukan tujuan akhir, tapi cara hidup. Ia adalah kondisi alami jiwa yang sadar bahwa segala sesuatu berjalan sesuai waktunya. Ketika kamu tenang, kamu tidak lagi menolak proses. Kamu mempercayai setiap langkah, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Ketenangan mengundang energi semesta untuk bekerja dengan sempurna tanpa gangguan ego. Dan dari ruang hening itu, kamu mulai memahami bahwa semua yang kamu cari di luar sesungguhnya telah menunggu di dalam. Disitulah kebijaksanaan lahir, bukan dari kepintaran berpikir, tapi dari keberanian untuk diam dan mendengarkan suara Tuhan yang berbisik melalui ketenangan jiwamu. Setiap niat adalah bentuk energi yang dikirim ke semesta. Namun yang membuat niat itu bekerja bukan hanya kata-kata yang diucapkan, melainkan getaran hati di baliknya. Banyak orang berdoa setiap hari, tapi sedikit yang benar-benar memancarkan energi dari kedalaman kesadarannya. Semesta tidak menjawab permintaan dari bibir, melainkan dari ketulusan niat yang keluar tanpa pamrih. Ketika niat bersumber dari cinta, bukan dari ketakutan, energi itu menembus lapisan realitas dan mulai bekerja bahkan sebelum tindakan dilakukan. Niat adalah benih spiritual, dan cinta adalah tanah tempat ia tumbuh subur. Cinta adalah frekuensi tertinggi yang ada di alam semesta. Ia bukan sekadar emosi, melainkan energi murni yang mampu menyembuhkan, menenangkan, dan menyatukan. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan cinta, tubuhmu memancarkan frekuensi yang harmonis. Otak, hati, dan energi di sekitarmu bergerak dalam ritme yang selaras. Cinta yang tulus mengubah setiap tindakan sederhana menjadi doa, setiap tatapan menjadi penyembuhan, setiap sentuhan menjadi kekuatan yang menenangkan jiwa lain. Tidak ada yang lebih kuat daripada energi yang lahir dari kasih, karena di dalamnya tidak ada kepemilikan, tidak ada pamrih, hanya memberi dan mengalir.
Ketika kamu menanam niat dengan cinta, hasilnya tak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat. Energi cinta bekerja seperti air yang mencari jalannya sendiri, lembut tapi pasti. Ia mungkin tidak selalu memberi apa yang kamu minta, tapi selalu memberi apa yang kamu butuhkan untuk tumbuh. Kadang, cinta menunda sesuatu bukan karena menolak, tapi karena sedang menyiapkan ruang di dalam dirimu agar kamu sanggup menerimanya dengan bijak. Semesta bekerja melalui resonansi. Ia akan mempertemukanmu dengan hal-hal yang sefrekuensi dengan niat dan cintamu. Dan ketika getaran itu benar-benar murni, ia tak pernah gagal menemukan jalannya untuk kembali kepadamu. Cinta yang sejati tidak menuntut balasan. Ia memberi tanpa mengharapkan, menyembuhkan tanpa ingin dikenal, menolong tanpa perlu dilihat. Energi cinta tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ia menembus jarak, menghubungkan jiwa-jiwa yang bahkan belum pernah bertemu. Itulah sebabnya, ketika kamu mengirim doa dengan tulus untuk seseorang, ia bisa merasakan kehangatan itu meski tidak tahu dari mana datangnya. Cinta adalah jembatan antara kesadaran manusia dan kesadaran ilahi, tempat di mana setiap energi menemukan bentuk tertingginya, menjadi penyembuhan bagi semua yang disentuhnya. Ketika niat dan cinta menyatu, hidupmu menjadi saluran energi penyembuhan bagi dunia. Kamu tidak lagi hanya memikirkan apa yang bisa kamu dapatkan, tapi apa yang bisa kamu berikan. Dan disitulah rahasia besar kelimpahan. Semakin banyak kamu memberi dengan cinta, semakin luas ruangmu untuk menerima. Cinta bukan konsep yang perlu dicari, tapi keadaan yang harus diingat kembali. Sebab setiap jiwa pada dasarnya adalah percikan dari energi cinta itu sendiri. Dan ketika kamu hidup dari ruang cinta, kamu bukan lagi pencari keajaiban. Kamu menjadi keajaiban itu bagi kehidupan. Pada akhirnya, perjalanan spiritual selalu membawa kita pulang kepada satu kesadaran, bahwa kita tidak pernah terpisah dari semesta. Segala sesuatu yang hidup, dari debu hingga bintang, dari napas manusia hingga gemericik air, semuanya berdenyut dalam irama yang sama. Kita bukan pengamat semesta, kita adalah bagian dari denyutnya. Seluruh alam semesta bukan sesuatu di luar diri, tetapi cerminan dari energi yang juga bergetar di dalam kita. Ketika kamu mulai menyadari ini, batas antara aku dan semesta perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang penuh makna, sebuah kesadaran bahwa kamu adalah kehidupan itu sendiri. Manusia sering merasa terpisah karena lupa siapa dirinya. Kita hidup dengan pikiran yang memisahkan antara luar dan dalam, antara diri dan dunia, antara Tuhan dan ciptaan. Namun sesungguhnya, tidak ada jarak dalam kesadaran yang sejati. Energi yang menggerakkan bintang adalah energi yang sama yang menghidupkan jantungmu. Kesadaranmu hanyalah percikan kecil dari kesadaran besar yang sedang menatap dirinya sendiri melalui dirimu. Saat kamu menyadari itu, kamu tak lagi merasa sendirian di dunia, karena seluruh kehidupan ternyata sedang bernafas bersamamu. Semesta adalah cermin yang memantulkan isi jiwamu. Ketika hatimu damai, dunia terlihat indah. Ketika hatimu resah, dunia tampak gelap. Kita tidak melihat dunia apa adanya. Kita melihatnya sebagaimana keadaan energi kita. Maka semakin jernih kesadaranmu, semakin murni pula pantulan dunia yang kamu lihat. Kedamaian bukan datang dari perubahan luar, tapi dari penyatuan antara apa yang kamu rasakan dengan apa yang sedang terjadi. Hidup menjadi harmoni
Ketika kamu berhenti memisahkan antara aku dan kamu, antara memberi dan menerima, antara langit dan bumi. Penyatuan bukan berarti kehilangan diri, tapi menyadari bahwa diri sejati bukanlah bentuk, melainkan kesadaran yang menembus segala bentuk. Ketika kamu memasuki kesadaran itu, tidak ada lagi aku yang berjuang, karena semua yang kamu temui hanyalah versi lain dari energi yang sama. Cinta yang kamu berikan, doa yang kamu panjatkan, bahkan udara yang kamu hirup, semuanya kembali kepadamu, karena tidak ada jarak di antara energi itu. Kamu menyentuh kehidupan, dan kehidupan menyentuhmu kembali. Di sanalah kamu memahami bahwa memberi adalah menerima, dan seluruh keberadaan ini hanyalah satu tarikan napas panjang dari kesadaran yang sama. Ketika penyatuan ini disadari, hidup menjadi tenang tanpa harus sempurna. Kamu berhenti mencari keajaiban di luar, karena kamu telah menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Tidak ada lagi perbedaan antara doa dan kehidupan, antara semesta dan dirimu. Semuanya satu tarian energi yang bergerak dalam keindahan yang sama. Kamu mulai hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkahmu adalah langkah semesta, setiap napasmu adalah napas kehidupan. Dan di saat itu, kamu akhirnya pulang, bukan ke tempat, tapi ke kesadaran bahwa kamu selalu berada di rumah, di dalam keheningan cinta yang tidak pernah berakhir. Hidup bukan tentang seberapa keras kamu mengejar, tapi seberapa lembut kamu mampu percaya. Energi kelimpahan tidak akan datang pada hati yang gelisah, tapi pada jiwa yang mampu diam dan yakin bahwa segalanya sedang bekerja sebagaimana mestinya. Ketika kamu berhenti memaksa dan mulai mengizinkan, hidupmu tidak lagi terasa berat, karena kamu mulai mengalir bersama arus semesta, bukan melawannya. Jangan lagi bertanya kapan kebahagiaan akan datang. Kebahagiaan tidak menunggu di ujung perjalanan. Ia hadir setiap kali kamu menyadari bahwa kamu sudah cukup di titik ini. Cukup bernapas dengan sadar, cukup bersyukur atas yang masih ada, cukup percaya bahwa semesta tahu apa yang kamu butuhkan. Dan dalam keheningan itu, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih dari kelimpahan. Kamu akan menemukan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak menerima. Cukup buka ruang di dalam hatimu, lepaskan ketakutan, biarkan energi cinta mengalir melewati dirimu. Karena saat kamu menjadi saluran bagi kebaikan, hidupmu berubah menjadi doa yang terus bergerak. Dan dari setiap ketulusan yang kamu berikan, semesta akan selalu menemukan cara untuk mengembalikannya dengan indah. Jika malam ini hatimu sedang letih, tenangkan diri. Tarik napas dalam, rasakan udara itu sebagai energi kehidupan yang sama, yang menggerakkan seluruh alam. Kamu tidak pernah sendirian. Kamu sedang berjalan bersama semesta, dan semesta tidak pernah salah arah. Jika kamu merasakan ketenangan dari video ini, itu artinya jiwamu sedang mengingat sesuatu yang pernah hilang, dirimu yang sejati. Jaga getaran hatimu tetap lembut dan biarkan energi kebaikan mengalir melalui setiap langkahmu. Karena pada akhirnya, semua pencarian hanya bermuara pada satu hal, pulang pada kesadaran bahwa kamu dan semesta adalah satu. Terima kasih telah menyimak. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan energi ini ke lebih banyak jiwa dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan. Setiap kali kamu berbagi kebaikan, kamu ikut menyalakan cahaya bagi dunia.